Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing Dr. Insinyur Elang Ilik Martawijaya MM. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nikita Pramesti dengan NIM J3J118200. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil praktik kerja lapangan yang berjudul pendirian unit bisnis puding bayam Jepang pada Yayasan Bina Sarana Bakti, Kabupaten Bogor. Sebelum masuk kepada latar belakang, saya ingin memperkenalkan bagaimana bentuk fisik dari tanaman bayam Jepang itu sendiri dibandingkan bayam hijau dan bayam merah. Tanaman bayam Jepang, satu tanaman memiliki 5 hingga 6 helai batang dan daun yang lebar serta warna hijau yang lebih pekat dibandingkan bayam hijau. Untuk tanaman bayam hijau dan bayam merah, mereka berdiri sendiri karena satu tanaman memiliki satu batang. Masuk kepada latar belakang, Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil pertanian. Salah satunya adalah subsektor hortikultura yang meliputi tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan yang berpotensi untuk dikembangkan dalam usaha agribisnis. Bayam Jepang atau biasa disebut dengan Horenzo merupakan salah satu tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Di Indonesia sendiri, tanaman bayam Jepang masih terbatas pada daerah dataran tinggi, yang biasanya dijual atau diekspor untuk negara Taiwan, Jepang, Korea, dan Cina. Permintaan bayam Jepang selalu bertambah, namun pada awalnya konsumen masih asing dengan tanaman bayam Jepang ini, sehingga diperlukannya peningkatan produktivitas tanaman bayam, khususnya bayam Jepang, agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Berikut tabel produktivitas tanaman bayam menurut BPS Jawa Barat 2016. Untuk daerah Bogor dengan jumlah 135.162 kuintal dan untuk daerah Bandung sebanyak 21.553 kuintal dan untuk daerah Bekasi dengan jumlah 51.576 kuintal dan untuk daerah Tasikmalaya sebanyak 6.633 kuintal. Yayasan Bina Sarana Bakti merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi dan membudidayakan tanaman bayam Jepang. Pada Yayasan Bina Sarana Bakti ini, tanaman bayam Jepang mengalami peningkatan produktivitas pada setiap bulannya pada tahun 2021, pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, dengan masing-masing berat 32,9 kg, 35,6 kg, 39,8 kg, 42,4 kg, dan 46,8 kg. Peningkatan produksi bayam Jepang pada Yayasan Bina Sarana Bakti ini membuktikan bahwasannya masih banyak peluang untuk mengolah tanaman bayam Jepang menjadi makanan atau inovasi lainnya, tidak hanya di sayur saja. Tanaman bayam Jepang juga mempunyai kandungan gizi yang tidak kalah dengan sayur-sayuran lainnya. Berikut tabel kandungan gizi bayam Jepang dan bayam lokal per 100 gram. Yayasan Bina Sarana Bakti beberapa kali mengalami excess supply pada jenis tanaman bayam Jepang yang mengakibatkan perusahaan akan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Bayam Jepang membutuhkan penanganan khusus pada saat masuk proses budidaya hingga panen. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan kelebihan panen bayam Jepang bisa dikreasikan dengan membuat makanan atau minuman inovatif lainnya agar untuk menaikkan pendapatan perusahaan dan memperkenalkan tanaman bayam Jepang kepada masyarakat yang lebih luas. Berikut tabel excess supply pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei tahun 2021 pada Yayasan Bina Sarana Bakti dengan masing-masing berat 2,9 kg, 5,6 kg, 7,8 kg, 9,4 kg, dan 10,8 kg. Tahun 2001 merupakan tahun banyak peningkatan pasien COVID-19 dan sekarang ini pemerintah sudah memberlakukan PPKM darurat untuk mengurangi masyarakat terkena dampak COVID-19 dan mengingatkan masyarakat untuk tetap berada di rumah dengan berolahraga, makan makanan yang menyehatkan, dan menjaga kebersihan. Makan makanan yang menyehatkan tidak berbahaya bagi tubuh dan rasanya enak. Salah satunya adalah puding. Puding merupakan salah satu makanan penutup bagi sebagian orang. Juga bisa dikatakan cemilan ketika waktu kosong. Dengan adanya inovasi membuat puding bayam Jepang di masa saat ini diharapkan masyarakat lebih mengenal tentang bayam Jepang dan familiar dalam bentuk olahan maupun sayuran. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah merumuskan ide pengembangan bisnis pendirian unit bisnis pengolahan puding bayam Jepang pada Yayasan Bina Sarana Bakti. Yang kedua, mengkaji kelayakan rencana pengembangan bisnis yang akan dijalankan. Rencana pengkajian dengan menggunakan metode model bisnis kanvas.
Masuk ke dalam keragaman perusahaan, yaitu ada sejarah perusahaan. Yayasan Bina Sarana Bakti didirikan pada tanggal 7 Mei 1984 oleh Pater Agato Elsener. Pada tahun 1987, Yayasan Bina Sarana Bakti dikenal sebagai salah satu pionir pengembangan pertanian organis. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan harga produksi pertanian naik. Keyakinan Yayasan Bina Sarana Bakti tentang pertanian organis mendapat pembenaran karena banyak usaha pertanian dipaksa beralih ke pertanian organis, dan sejak saat itu permintaan pelatihan pertanian organis di Yayasan Bina Sarana Bakti semakin meningkat. Pada tahun 2014 terjadi banyak lika-liku persoalan hingga adanya transisi PT AOA. Dan pada tahun 2016, Pater Agato Elsener meninggal dunia dan dimakamkan di kediaman beliau, yaitu di Swiss. Selanjutnya masuk ke dalam aspek sumber daya perusahaan. Untuk sumber daya fisik, Yayasan Bina Sarana Bakti mempunyai lahan seluas 13,9 hektar dengan prasarana, peralatan, dan alat transportasi berupa 2 unit mobil truk besar. Untuk sumber daya manusia, Yayasan Bina Sarana Bakti memiliki karyawan berjumlah 74 orang yang ditempatkan di masing-masing divisi sesuai kemampuannya masing-masing. Dan untuk sumber daya keuangan, yaitu berasal dari penjualan sayur dan buah organik, hasil ternak, produk olahan, pelatihan, kunjungan, dan penyewaan ke Merak. Masuk ke dalam budidaya bayam Jepang. Yang pertama itu ada persiapan lahan. Lahan yang digunakan berdiameter 1 kali 10 meter dengan dilapisi atap di atasnya. Untuk persemaian, penyemaian bayam Jepang bisa menggunakan media alur atau media soy block. Untuk penanamannya sendiri, penanaman bayam Jepang memiliki jarak 20 cm x 20 cm untuk memaksimalkan lahan yang ada. Biasanya dalam satu bedeng mempunyai 5 baris dan 275 bibit. Untuk yang ditanam dalam satu bedeng yaitu 250 bibit. Untuk pemeliharaannya bayam Jepang itu sendiri yaitu dengan menyiangi gulma, penyiraman, dan pemberian pupuk susulan seperti POC maupun musuh organik. Untuk OPT bayam Jepang sendiri, bayam Jepang tidak mempunyai hama utama, hanya memiliki hama pendatang seperti belalang. Untuk pemanenan bayam Jepang bisa satu bedeng sekaligus atau juga bisa dengan sipa. Bayam Jepang dipanen dalam kurun waktu 1 bulan, dan batang bayam Jepang juga sangat rapuh. Untuk pembersihannya sendiri dilakukan kalau batang bayam Jepang atau daun bayam Jepang itu kotor dan dibersihkan dengan air yang mengalir. Untuk penimbangannya sendiri, bayam Jepang itu ditimbang sesuai dengan permintaan konsumen, seperti 250 gram atau 500 gram. Untuk sortasi ini bertujuan untuk membantu memisahkan tanaman yang layak dan tidak layak untuk dipasarkan. Untuk grading, pengelompokan produk kemasan dan curah. Untuk pengemasannya sendiri menggunakan plastik berlabel dan disil, sedangkan yang curah hanya menggunakan kertas buram saja atau menggunakan plastik bening saja. Masuk ke dalam pemasaran, yaitu ada segmentation, targeting, positioning. Untuk segmentation, segmentasi dari Yayasan Bina Sarana Bakti berdasarkan geografis, yaitu masyarakat perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk segmentasi pasar berdasarkan demografi adalah masyarakat kalangan menengah ke atas untuk segala usia. Untuk segmentasi pasar psikografi, yaitu masyarakat dengan gaya hidup sehat dan menyukai sayuran yang organis. Untuk targeting, Yayasan Bina Sarana Bakti adalah agen-agen yang berlokasi di Kebayoran Baru, Sunter, Menteng, Karawaci, Cibubur, dan lain sebagainya. Total agen yang menjadi target pasar Yayasan Bina Sarana Bakti yaitu 43 agen yang tersebar di wilayah-wilayah tersebut. Untuk positioningnya sendiri, Yayasan Bina Sarana Bakti mempunyai tagline, yaitu Pionir in Organik, yang membuat Yayasan Bina Sarana Bakti mudah diingat oleh konsumen. Tagline tersebut ingin menjelaskan bahwa Yayasan Bina Sarana Bakti merupakan pelopor dalam produk atau sayuran organis di Indonesia. Selanjutnya adalah penjualan. Setelah melakukan penyebaran kuesioner online menggunakan Google Form pada bulan April 2021 dengan domisili responden yang berada pada daerah kota atau Kabupaten Bogor, didapatkan hasil 95,5% dari 22 responden yang tertarik untuk membeli serta mencoba puding bayam Jepang. Hal tersebut dapat dijadikan peluang untuk memperkenalkan bayam Jepang dalam bentuk olahan kepada masyarakat luas, serta memperkenalkan perusahaan Yayasan Bina Sarana Bakti sebagai salah satu perusahaan yang mendukung sumber bahan baku untuk pembuatan puding bayam Jepang. Bisa dilihat pada gambar di bawah.
Untuk permintaannya sendiri, bayam Jepang mulai meningkat dari bulan ke bulan, tetapi masih banyak bayam Jepang yang tidak terjual akibat excess supply. Dikarenakan kondisi saat ini di Indonesia masih sangat memprihatinkan oleh dampak COVID-19 yang masih belum mereda. Pada masa saat ini, banyak ekspor bayam Jepang yang ditunda karena virus COVID-19 terus meningkat, sehingga pihak luar tidak menginginkan adanya ekspor bayam Jepang sebelum meredanya virus ini. Oleh karena itu, dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Bayam Jepang yang tidak terjual dapat dimanfaatkan untuk membuat olahan puding bayam Jepang sebagai salah satu alternatif dan inovasi produk di Yayasan Bina Sarana Bakti, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan mengurangi kerugian bayam Jepang yang belum diserap oleh pasar. Puding bayam Jepang ini juga dikemas semenarik mungkin untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya masuk ke persaingan usaha. Di pasar tradisional dan pasar modern belum ada yang menjual produk olahan puding bayam Jepang ini. Terlebih, untuk sebagian masyarakat masih belum mengetahui bayam Jepang dan belum mengetahui perbedaannya dengan bayam lokal. Selanjutnya persaingan usaha. Di pasar tradisional dan pasar modern belum ada yang menjual produk olahan puding bayam Jepang. Terlebih, untuk sebagian masyarakat masih belum mengetahui bayam Jepang dan belum mengetahui perbedaannya dengan bayam lokal. Puding untuk sebagian orang dinikmati sebagai makanan penutup atau dessert, dan sebagian orang dinikmati sebagai makanan ringan atau cemilan yang akan dikonsumsi ketika waktu kosong. Adapun pesaing langsung produk ini di beberapa media sosial seperti Instagram dan Bukalapak. Sudah ada yang menjual puding bayam lokal dengan username belia_gau di daerah Cipodoh, Tangerang. Selanjutnya ada BMC Yayasan Bina Sarana Bakti. Yang pertama ada customer segment, yaitu agen-agen di Jabodetabek, warga sekitar perusahaan, dan wisatawan yang datang ke wisata edukasi Yayasan Bina Sarana Bakti. Untuk customer relationship, yaitu menanggapi keluhan konsumen, memudahkan pelanggan mencari informasi tentang Yayasan Bina Sarana Bakti, bisa melalui website, Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp atau media yang lainnya. Yang ketiga, memberikan potongan harga pada pembelian tertentu untuk pelanggan tetap. Selanjutnya ada channels pemasaran melalui media sosial seperti WA dan Instagram. Biasanya agen-agen memesan ke Yayasan Bina Sarana Bakti menggunakan WhatsApp. Untuk value proposition, yang pertama itu produk yang ditawarkan adalah sayuran organik dan produk olahan berbahan dasar sayur organik. Untuk key activity-nya, yang pertama ada budidaya sayur, panen dan pasca panen sayur, pemasaran sayur, pemasaran, pencatatan ketersediaan benih dan jumlah tanam per hari berbasis web. Untuk key partnernya sendiri, bekerja sama dengan petani plasma untuk menghasilkan sayur organik dan bekerja sama dengan agen-agen untuk memasarkan produk pada Yayasan Bina Sarana Bakti. Untuk key research-nya, yaitu ada sumber daya fisik, lahan dan peralatan penunjang lainnya. Untuk sumber daya manusia berjumlah 74 orang dan sumber daya finansial berasal dari kegiatan jual beli di Yayasan Bina Sarana Bakti. Untuk cost strukturnya yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya investasi. Untuk revenue stream pada Yayasan Bina Sarana Bakti yaitu penjualan sayuran dan buah organik, produk olahan berbahan dasar organik, hasil ternak, pengunjung wisata edukasi, pelatihan, magang, dan sewa film rak. Masuk ke dalam faktor eksternal, yang pertama yaitu ada sosial budaya. Saat ini masyarakat Indonesia mulai memperhatikan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. Dengan pola pikir seperti itu, banyak masyarakat yang sudah mulai memperhatikan baiknya mengkonsumsi sayur dan buah organik, terutama masyarakat menengah ke atas. Dan tentunya akan menjadi peluang bagi Yayasan Bina Sarana Bakti dalam menjual lebih banyak lagi produk buah dan sayur organik pada konsumen. Yang kedua adalah teknologi. Yayasan Bina Sarana Bakti dalam rutinitasnya mulai dari pembenihan hingga budidaya belum menggunakan teknologi yang sangat canggih, hanya menggunakan alat-alat sederhana karena Yayasan Bina Sarana Bakti ini mempertimbangkan jika ingin menggunakan alat berteknologi tersebut apakah akan merugikan tanaman, manusia maupun hewan yang hidup bersama secara alami. Pada proses packaging, produk perusahaan menggunakan mesin sealer untuk memudahkan membungkus produk yang akan didistribusikan. Pencatatan budidaya di perusahaan ini juga menggunakan dua cara, yaitu pencatatan dengan menggunakan buku. Lalu setelah semuanya lengkap dicatat dan akan dipindahkan ke dalam website yang sudah disediakan untuk memudahkan pendataan secara mengontrol
serta mengontrol ketersediaan dan kerja karyawan. Yang ketiga ada produk substitusi. Produk substitusi dari sayur dan buah organik adalah sayur dan buah dari perusahaan konvensional yang memiliki harga di bawah Yayasan Yasana Bakti. Konsumen tetap yang membeli di Yayasan Yasana Bakti ini, jika hasil panen dari kebun tidak ada, maka akan langsung mengambil dari petani plasma atau petani sekitar perusahaan yang menggunakan budidaya secara organik. Selanjutnya ada pendatang baru. Pendatang baru yang akan mulai bisnis di budidaya sayur dan buah organik tentunya akan menjadi ancaman bagi perusahaan, tetapi untuk membudidayakannya secara organik, merawatnya hingga panen tentunya tidak mudah karena tidak langsung akan mendapatkan laba yang banyak. Terlebih Yayasan Bina Bakti ini sudah lebih dulu menerapkannya dan menjadi salah satu pionir dalam membudidayakan tanaman secara organik. Selanjutnya masuk ke dalam BMC Puding Bayam Jepang. Yang pertama ada customer segment. Customer segment yang dijual Yayasan Bina Bakti. Setelah adanya ide pengembangan bisnis puding bayam Jepang ini, maka perusahaan menargetkan wilayah sekitar kota dan Kabupaten Bogor dan secara online untuk di luar wilayah Bogor, tetapi masih dijangkau dengan menggunakan mobil perusahaan dengan tujuan agar produk ini dapat tersebar luas dan dapat menambah segmen pasar serta memperkenalkan produk olahan bayam Jepang. Produk puding bayam Jepang ini dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia mulai dari anak kecil, remaja hingga dewasa karena produk ini bukan produk khusus yang hanya dapat dikonsumsi untuk kalangan tertentu. Kalangan usia yang biasanya mengkonsumsi puding mulai dari usia 7 tahun sampai 45 tahun atau lebih. Untuk produk puding bayam Jepang ini sangat cocok untuk orang yang memiliki gaya hidup yang sangat praktis dan anti ribet tetapi mendapatkan cita rasa yang sesuai dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada value proposition. Adanya penerapan ide bisnis ini yang akan dilakukan perusahaan bertujuan untuk menambah pendapatan perusahaan serta memperkenalkan lebih jauh terkait bayam Jepang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat tertarik untuk mencoba produk puding berbahan dasar bayam Jepang. Ide bisnis ini juga menyajikan produk olahan yang bervarian dan berkualitas dengan inovasi rasa, bentuk, dan kemasan. Rasa yang dihasilkan puding bayam Jepang ini juga tidak kalah dengan puding-puding yang lainnya. Puding bayam Jepang ini menyajikan rasa yang manis, tetapi rasa bayam Jepang masih terasa enak dan bernutrisi untuk tubuh tanpa pengawet dengan harga yang terjangkau. Untuk puding bayam Jepang sendiri dijual dengan harga 6.500 per cup dengan ukuran 100 gram. Selanjutnya ada channel, yaitu saluran pemasaran yang dilakukan untuk mengembangkan produk olahan puding bayam Jepang adalah secara online dan offline. Saluran pemasaran secara online yaitu dengan memesan dengan menggunakan media sosial Instagram dan WhatsApp, sedangkan saluran pemasaran secara offline dengan menjualnya di toko serta kafe Yayasan Bina Bakti. Juga dapat bekerja sama dengan beberapa agen yang sudah menjadi pelanggan tetap yang biasa membeli produk buah dan sayur segar organik. Selanjutnya ada customer relationship. Perusahaan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik selama proses jual beli, yang menyediakan layanan keluhan konsumen melalui media sosial. Kami juga menerima pertukaran kembali produk yang cacat selama produk tersebut masih kesalahan dari pihak produksi. Juga untuk menarik minat konsumen, perusahaan akan memberikan potongan harga jika pembelian di atas 16 pieces. Selanjutnya ada revenue stream. Pendapatan berasal dari penjualan puding bayam Jepang baik secara online maupun offline. Untuk harganya yaitu 6.500 dan untuk penjualan pada tahun pertama yaitu sebanyak 65.520.000 dan untuk tahun kedua sampai kelima yaitu 109.200.000. Selanjutnya ada key research. Sumber daya utama yang dimiliki perusahaan adalah sumber daya fisik berupa ruang produksi seluas 3x3 meter persegi. Diperlukan juga peralatan penunjang dan bahan baku utama yaitu bayam Jepang. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi puding bayam Jepang yaitu sebanyak 1 orang kerja dan untuk bagian pemasaran sebanyak 1 orang kerja. Sumber daya finansial pada kegiatan produksi puding bayam Jepang adalah modal milik sendiri. Lalu ada key activity. Untuk kegiatan dilakukan adalah dengan pemesanan bahan baku dan bahan pendukung. Lalu kegiatan produksi pembuatan puding bayam Jepang ini membutuhkan bahan baku utama yaitu bayam Jepang dan bahan penunjang lainnya seperti agar-agar, air, gula, dan sedikit perasan lemon atau jeruk nipis, maizena, dan susu kental manis. Untuk jadwal kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pembuatan puding bayam Jepang ini didahului dengan persiapan bahan baku, bahan pendukung, dan alat yang digunakan. Dalam persiapan bahan baku harus menunggu petani panen bayam Jepang terlebih dahulu, lalu disortir dan ditimbang. Jika sudah mendapatkan bobot yang diperlukan, maka akan langsung diberikan kepada karyawan produksi yang akan membuat puding bayam Jepang. Setelah itu proses pembuatan puding bayam Jepang. Setelah itu pembersihan dilakukan ketika seluruh alur proses produksi sudah selesai, maka tempat memproduksi puding bayam Jepang akan dibersihkan dan ditata kembali. Puding bayam Jepang yang sudah jadi akan dimasukkan ke dalam kulkas untuk proses pendinginan. Pemasaran ke agen dilakukan pada waktu dini hari agar produk sampai di tangan agen tidak lebih dari pukul 7 pagi karena produk puding bayam Jepang ini akan dikirimkan ke agen berbarengan dengan pengiriman buah dan sayur organik pada Yayasan Bina Bakti. Untuk cara pembuatan puding bayam Jepang sendiri yaitu dengan merebus bayam Jepang terlebih dahulu hingga layu, kemudian potong menjadi 3 bagian, lalu masukkan ke dalam blender, lalu tambahkan 2 gelas air, blender hingga menjadi halus, lalu masukkan ke dalam panci dan tambahkan 2 gelas air, aduk-aduk hingga mendidih, lalu tambahkan gula dan agar-agar, lalu aduk hingga mengental. Setelah itu masukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Lalu tunggu 30 hingga 45 menit, lalu masukkan ke dalam kulkas bersuhu 19 derajat Celcius sampai dengan minus 5 derajat Celcius dengan jangka waktu umur simpan 7 sampai 9 hari. Lalu untuk membuat pelanya sendiri, seduh susu kental manis sebanyak 2 gelas, lalu panaskan, lalu masukkan maizena yang sudah dicampurkan dengan air, tunggu hingga mengental, telah siap disajikan. Kegiatan memasarkan produk secara online dan offline. Setelah itu mereview dan mengevaluasi keluhan dari konsumen.
Selanjutnya ada key partnership, yaitu Yayasan Bina Sarana Bakti bekerjasama dengan para petani plasma untuk mendapatkan hasil panen yang lebih banyak dan berkualitas. Untuk menjual sayur, buah, dan produk olahan perusahaan, bekerjasama dengan agen-agen, bekerjasama juga dengan toko grosir sembako agar mendapatkan harga yang lebih murah, dan bekerjasama dengan toko printing untuk mencetak narik dagang. Untuk konstrukturnya sendiri, yaitu dengan mengoperasikan ide pengembangan bisnis ini, yaitu didapatkan biaya variabel, biaya tetap, dan biaya investasi. Untuk rincian tabelnya dapat dilihat pada lampiran. Masuk ke dalam biaya investasi, yaitu ada bangunan produksi, merek dagang, sertifikat halal, laptop, meja, kursi, motor, blender, kompor, gas LPG 3 kg, kulkas, baskom, saringan, alat makan, kailap, sapu, dan pel. Dengan total biaya investasi Rp75.542.860, dengan total penyusutan Rp9.373.838, dengan total nilai sisa yaitu Rp11.787.000. Masuk ke dalam biaya tetap, yaitu ada biaya listrik, biaya air, biaya pulsa dan kuota, gaji karyawan produksi, gaji karyawan pemasaran, perawatan mesin dan bangunan, biaya penyusutan, dan pajak kendaraan. Dengan total biaya tetap pada tahun pertama yaitu Rp23.438.838. Dengan total untuk biaya tahun kedua sampai kelima yaitu Rp27.893.838. Selanjutnya biaya variabel. Biaya variabelnya yaitu ada bayam Jepang, gula, susu kental manis, maizena, agar-agar, packaging, gas, stiker, dan BBM. Untuk total biaya variabel pada tahun pertama yaitu sebesar Rp32.226.444, dan untuk total biaya variabel tahun kedua sampai kelima yaitu Rp42.998.592. Selanjutnya masuk ke dalam laporan laba rugi sebelum dan sesudah adanya puding bayam Jepang. Untuk total penerimaan sebelumnya yaitu Rp33.600.000 dan untuk yang sesudah Rp65.520.000. Dengan total biaya produksi sebelumnya yaitu Rp35.145.198 dan yang untuk sesudah yaitu Rp55.665.282. Didapatkan hasil EBIT yaitu Rp2.054.802 dan untuk sesudah yaitu Rp9.854.718 dan dikenakan pajak sebesar 0,5% untuk sebelumnya yaitu Rp10.274.000 dan untuk yang sesudah Rp49.274. Didapatkan hasil EAT untuk sebelumnya yaitu Rp2.044.528 dan yang untuk sesudah Rp9.805.444. Lalu didapatkan hasil RC ratio untuk sebelumnya yaitu 1,07 dan yang untuk sesudah yaitu 1,18. Masuk ke dalam simpulan, rumusan ide pengembangan bisnis pada Yayasan Bina Sarana Bakti dilakukan berdasarkan SWOT dan dikembangkan dengan menggunakan metode bisnis model kanvas. Ide pengembangan bisnis ini muncul karena perusahaan membudidayakan bayam Jepang yang setiap bulannya mengalami peningkatan dan berpotensi untuk dijadikan bahan baku utama serta belum pernah memanfaatkan bayam Jepang sebagai bahan baku utama untuk produk olahan. Pengolahan bayam Jepang menjadi puding pada Yayasan Bina Sarana Bakti bertujuan untuk menambah pendapatan perusahaan. Ide bisnis ini dikatakan layak karena RC ratio yang dihasilkan adalah 1,18, yang artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan menghasilkan 1,18. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.